Now, all of Western Europe's gone. Oh, you fucking dead. And I don't want to feel it. There's still time. There's nothing more than hope. Film dibuka dengan sebuah meteor raksasa yang melaju tanpa bisa dihentikan menuju bumi. Di sisi lain, seorang pria bernama James memilih menghabiskan sisa waktunya bersama mantan kekasihnya, Zoe. Mereka bertemu untuk terakhir kali, berbincang singkat, lalu saling mengucapkan perpisahan dengan kesadaran bahwa dunia tidak akan memberi kesempatan kedua. It's not too late to change your mind. It'd be a great view from here. Oh, you fucking dead. And I don't want to feel it. Go to your party. Forget about. Setelah itu, James memutuskan pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh temannya. Pesta tersebut dikenal sebagai Pesta Akhir Zaman, tempat orang-orang berkumpul untuk melupakan ketakutan dan menikmati hidup tanpa batas, seolah esok tidak pernah ada. Dalam perjalanan menuju lokasi pesta, James menyaksikan kekacauan di mana-mana. Banyak orang kehilangan kendali, melakukan apapun demi merasakan kesenangan di detik-detik terakhir kehidupan mereka, dan suasana jalanan tidak lagi aman. The eastern coastline of North America. All of Western Europe's gone. Checking out ahead of time, folks. It's real. That's all. Tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. James refleks berlari menyelamatkan diri dan berhasil bersembunyi di kolong sebuah mobil. Stop it! Stop, stop, stop! You won't believe how fast I can run! Hey, come here! Setelah situasi agak tenang, ia berniat pergi dan melanjutkan rencananya. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, James melihat dua pria menyeret seorang gadis kecil masuk ke dalam sebuah rumah. Awalnya, ia tidak ingin terlibat. Ia hanya berpikir mencuri mobil mereka dan segera pergi menuju pesta. Tetapi nuraninya tidak membiarkan hal itu terjadi. James akhirnya memutuskan masuk ke rumah tersebut secara diam-diam. Terjadi perkelahian singkat hingga akhirnya ia berhasil membawa gadis kecil itu keluar dengan selamat. It's okay. Let's get in the van. This man, I'm just taking the van. Not safe here. Get in the van. Gadis itu bernama Rose. Ia bercerita bahwa dirinya terpisah dari sang ayah di tengah kekacauan. Rose meminta James mengantarkannya ke rumah bibinya, Janice, tempat keluarganya berencana berkumpul. Sayangnya, jarak ke tempat itu terlalu jauh untuk ditempuh dalam waktu yang tersisa. Canada. Gone. Dad! Dad! Hey, it's enough. Well then, he must be what he looks like. Aunt! I got hardly enough petrol to get where I'm. Isn't he here? You like her? Come on, go on. Sebagai alternatif, James memutuskan menitipkan Rose ke rumah adiknya yang lokasinya tidak terlalu jauh. Point, I always believe that. Namun setibanya di sana, rumah tersebut tampak sunyi dan tidak berpenghuni. When you go for a swim in the pool, I'm gonna look at.
James masuk dan menaiki lantai atas untuk mencari mereka. Di dalam kamar, ia menemukan kenyataan pahit. Sang adik dan keluarganya telah mengakhiri hidup mereka sendiri, tidak sanggup menghadapi ketakutan akan kehancuran bumi. Dari situlah James benar-benar menyadari bahwa ketakutan telah menguasai hampir semua orang. Dunia bukan hanya akan berakhir, tetapi juga telah kehilangan harapan. Setelah itu, James memutuskan membawa Rose bersamanya menuju pesta akhir zaman. Di dalam hatinya, ia sebenarnya berat meninggalkan Zoe sendirian. Namun James tidak ingin menghadapi kiamat dengan kesadaran penuh. Ia memilih berpesta, menenggelamkan pikirannya, dan berharap bisa melupakan bahwa akhir segalanya sudah sangat dekat. I know you're forgiving you. It's about you. Hey, Oh, please. I'm pregnant, James. I want to know. A little boy or a little... He would have been handsome. This is bullshit. You shouldn't have told me. Stare out into the fucking ocean waiting for... It's gonna hurt a lot. Life is stronger than death, James. Sorry. Di tengah perjalanan, James melihat sebuah mobil polisi yang terparkir. Ia berpikir mungkin kendaraan itu bisa menjadi harapan terakhir untuk membantu mengantarkan Rose ke rumah keluarganya. Namun saat didekati, niat sang polisi justru sangat mengerikan. Pria itu mengaku ingin mengakhiri hidupnya bersama istri dan anaknya karena merasa tidak ada lagi masa depan yang bisa diselamatkan. Meski demikian, polisi tersebut tidak sanggup melukai keluarganya sendiri. Dalam keputusasaan, ia malah meminta James untuk mengakhiri semuanya, termasuk hidupnya. James menolak keras permintaan itu dan langsung pergi meninggalkan mereka tanpa menoleh ke belakang. No. Please, please. No. But what am I gonna do? Say you forgive me. I forgive you. Rose. But I was a good man. Jimmy, open up the gate. Just open up the gate, will you, dickhead? Tak lama kemudian, James tiba di pesta akhir zaman. Suasananya jauh dari kata normal, musik keras, orang-orang oleng hingga kehilangan kesadaran, dan berbagai tindakan nekat dilakukan seolah dunia memang tidak akan pernah esok hari. Where's Vicky? I know. Boy, you wait till you see it, man. Hey, it's me. It's Mummy. Name's Rose, not Mandy. No, James, come here, my little Hey. man. Di sana, James bertemu dengan kekasihnya, Vicky. Vicky mengajaknya ke sebuah ruang bawah tanah yang telah dipersiapkan dengan tempat tidur dan persediaan makanan. Ia yakin tempat itu bisa menjadi perlindungan dan memberi peluang untuk bertahan hidup. Namun, James dengan tenang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa selamat. Menurutnya, panas dan semburan api dari benturan meteor akan menjalar ribuan kilometer dan menghancurkan segalanya tanpa sisa. Everyone, it's the fucking end. Kilometers deeper, just for a fucking back out, get on with fucking life, huh? Look around, fucking coffin, not a home. We could survive it down here. Down here. Never even went and saw your family. You think? Fuck you, you fucking! I don't wanna die! I don't wanna die! I'm so scared. Stop. Stop. I'm gonna take that girl back to her dad. you belong. Vic, I'm sorry. Huh? Why is she crying? Is she crying? Stop fucking telling her to be okay! It's gonna be okay! Boy! You fucking killjoy! Sementara itu, Rose justru berada dalam situasi berbahaya. Seorang wanita yang kehilangan anaknya mulai mendekatinya. Wanita tersebut memaksa Rose meminum sebuah pil. Awalnya Rose menolak, tetapi bujukan bahwa ia akan diantar ke rumah keluarganya membuat Rose akhirnya menuruti permintaan itu. That's your turn. Will you take me to my aunt's place? Things first.
Tak lama kemudian, James datang dan mendapati Rose sudah tidak sadarkan diri. Sejak saat itu, James benar-benar kehilangan minat terhadap pesta. Ia memutuskan untuk segera pergi membawa Rose menjauh dari tempat tersebut. Just trying to have a good time and it's spoiled. It's not good, just let us leave. I can bullet for your head if you don't. God. Namun, saat keluar, mobilnya telah hilang. Tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki di tengah kondisi bumi yang semakin panas dan tidak bersahabat. Beruntung, di jalan, James berhasil mendapatkan sebuah mobil taksi dan langsung menuju rumah ibunya. Hold on, Rose. Hey, Mom! Take care, Rose. Sesampainya di sana, Rose segera diberi pertolongan dan dibiarkan beristirahat. James menyadari bahwa sudah sangat lama ia tidak pulang. Malam itu menjadi pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia duduk dan berbincang dengan sang ibu. Hubungan mereka sebelumnya renggang akibat konflik di masa lalu. Mereka tidak pernah saling mengunjungi dan memilih hidup dengan jarak emosional yang panjang. Namun, di tengah akhir dunia, keduanya akhirnya saling memaafkan dan melepaskan beban masa lalu. Came to the door. I could tell them they were. Wanted to use the car. Just said they'd gone. You can't even say goodbye to your grandkid. Petrol you got in the laser, Mum. Just trying to help him, Mum. Maybe I can't understand you. It's a couple of Setelah itu, James mengambil beberapa jerigen bahan bakar sebagai persiapan perjalanan. Jarak menuju rumah keluarga Rose masih cukup jauh, dan tidak ada jaminan mereka akan menemukan bantuan di jalan. Yeah, good girl. Yeah, okay. James dan Rose kemudian berpamitan dan meninggalkan ibunya sendirian di rumah. You know what pisses me off more than once? And you don't be. It's a good thing what you're doing for her. God. Dalam perjalanan, radio mobil menjadi satu-satunya sumber informasi yang tersisa. Penyiar menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Amerika Serikat dan Eropa telah sepenuhnya musnah. Right, it's over now. What happened to your girlfriend? You broke up? That pretty. Thought you'd have had a much nicer. Akhirnya, mereka tiba di rumah keluarga Rose. Namun suasana di sana terasa sangat sunyi. Rose memanggil ayahnya berulang kali tetapi tidak ada satupun jawaban yang terdengar. Akhirnya mereka memutuskan berpencar untuk mencari keluarga Rose. James berjalan menuju kebun belakang rumah. Di tempat itulah ia melihat banyak tubuh tergeletak dan di antaranya terdapat ayah Rose. Saat Rose mendekat, James langsung menahannya. Ia tidak ingin Rose melihat kenyataan yang akan sangat melukai perasaannya. Namun Rose tetap ingin memastikan sendiri apakah benar ayahnya telah tiada. Dengan berat hati, James membungkus tubuh ayah Rose menggunakan selimut dan membawanya ke hadapan Rose. I need to see him. Saat itu, Rose langsung menangis tak terbendung. Ia kini benar-benar sendirian karena seluruh anggota keluarganya telah meninggal dunia. Sorry, Dad. Rose? Wait, Dad wanted us to be together when it happened with Dad. Melihat kondisi tersebut, James merasa tidak tega meninggalkan Rose seorang diri. Ia mengajak Rose untuk ikut bersamanya dan menjauh dari tempat itu. Namun Rose menolak. Ia memilih tetap tinggal bersama ayahnya hingga akhir, menunggu saat meteor menghancurkan bumi.
Waktu yang tersisa kini hanya beberapa jam. James menyadari bahwa ia juga memiliki satu tujuan terakhir yang harus didatangi. Mereka pun saling berpelukan lalu berpisah dengan berat hati. Is she prettier than the other one? I've messed a lot of things up. Left her all alone. Still try. Sorry I bit you. See ya. I'm gonna watch you until I can't see you anymore. Sure. James sangat sulit meninggalkan Rose sendirian, tetapi di saat yang sama, ia ingin menemui mantan kekasihnya Zoe yang masih sangat ia cintai. Dalam perjalanan, suasana kota sudah benar-benar sunyi, tidak ada lagi tanda kehidupan. Tiba-tiba, mobil yang dikendarainya mulai meleleh akibat suhu yang semakin ekstrim, hingga akhirnya terbakar dan tidak bisa digunakan lagi. There's nothing more than hope. James berlari sekuat tenaga, hanya dengan satu tujuan, menghabiskan waktu terakhirnya bersama Zoe. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah, namun Zoe tidak ada di sana. James segera berlari menuju pantai di belakang rumah dan mendapati Zoe berdiri di tepi pantai. Zoe meluapkan kemarahannya karena James sempat pergi meninggalkannya sendirian. Ia sangat ketakutan dan merasa membutuhkan James untuk menghadapi akhir dunia bersama. Tak lama setelah itu, gelombang panas dan api akibat hantaman asteroid semakin mendekat ke arah mereka. Hingga akhirnya semburan api tersebut mencapai pantai, melahap James dan Zoe sekaligus mengakhiri seluruh kehidupan di bumi. Dan film pun selesai, semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.